Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nana Puspita, guru SMP 1 Bandar 2, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan praktik baik yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya di kelas 7 SMP 1 Bandar 2 tahun pelajaran 2023-2024 dengan menggunakan metode STAR dengan judul Urang Pahnik Menumbuhkan Kesadaran Peduli Lingkungan. Tujuan praktik baik ini melalui kegiatan proyek diharapkan murid mampu menerapkan akhlak terhadap alam sehingga menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, sehingga mampu mengaitkan situasi data sampah dengan kemampuan numerasi, lalu mencari alternatif solusi permasalahannya secara berpikir kreatif. Situasi yang dihadapi pada praktik baik ini masih banyak siswa yang kurang menjaga gaya hidup peduli kebersihan lingkungan di sekolah. Hal ini terlihat ketika murid masih jajan sembarangan dan membuang sampah hasil sisa jajanannya dibuang sembarangan berserakan di depan kelas. Situasi lain, berdasarkan hasil rapor pendidikan SMP Negeri 1 Bandar 2, tingkat kemampuan numerasi murid masih rendah. Tantangan yang dihadapi pada praktik baik ini dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan, bagaimana ya agar membentuk karakter murid untuk menumbuhkan kesadaran peduli lingkungan. Dan bagaimana juga mengaitkan situasi lingkungan dengan data sampah ini dengan numerasi matematika, sehingga mampu meningkatkan kemampuan numerasi proyek Urang Pahnik. Belajarnya dari Canva ya. Coba kita lihat siapa yang sudah. Coba kelompok Zazila. Kelompok Zazila sudah? Sudah. Oke, ini juga mau diganti ya. Diganti ikonnya. Untuk mengganti ikonnya ada di elemen ya. Ada di elemen. Nanti kalau sudah, jangan lupa serahkan tugas di send to teacher, kirim ke guru ya di kelas Canva kita. Nah, untuk kelompok Farhan, oh ya, ada penghapus. Oke, kreatif, penghapus. Iya, pinter ya. Ini kesepakatan kelasnya sudah ditulis? Sudah? Sudah. Lihat lagi kata-katanya, nanti jangan lupa kirim ke guru ya. Saya sudah mengedukasi kepada murid untuk mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Solusi melakukan keseimbangan gaya hidup pada penanganan masalah sampah, salah satunya dengan 3R, yakni reduce. Reduce adalah salah satu kegiatan dengan memanfaatkan bahan yang dapat digunakan kembali. Jadi, siswa membawa bekal makanan dengan tempat atau wadah yang bisa digunakan kembali, makanan sehat, kemudian lalu makanannya dibentuk sesuai dengan kreativitas masing-masing. Tujuan daripada membawa bekal makanan sehat dari rumah ini upaya daripada kesuksesan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada gaya hidup berkelanjutan. Aksi yang ketiga ini mengelola sampah organik, dimulai dari lab sampah. Kegiatan ini murid mulai membiasakan diri dengan melakukan lihat, ambil, pilah sampah organik dan anorganik. Sampah dipilah lalu dikumpulkan untuk didaur ulang. Sebagai penilaian, guru memantau perkembangan murid ketika mengumpulkan sampah dengan lembar observasi. Pada saat sampah organik sudah terkumpul, saatnya pengolahan menjadi pupuk. Untuk mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk dilakukan di ruang laboratorium IPA.
Langkah awal adalah menimbang sampah berdasarkan beratnya dengan satuan kilogram, yang tujuannya nanti akan dikaitkan dengan kemampuan numerasi pada pertemuan berikutnya. Setelah sampah ditimbang, lalu mencampur wadah yang sudah berisi air dengan EM4, efektif mikroorganisme 4. EM4 adalah cairan yang membantu mempercepat kematangan pupuk organik dengan dekomposisi bahan campuran mikroorganisme. Setelah wadah dicampur dengan air, langkah pertama yang dimasukkan ke dalam drum sampah adalah masukkan tanah. Setelah tanah, lalu masukkan sampah organik yang sudah ditimbang tadi, lalu masukkan sekam, masukkan serbuk kayu agar mudah cepat membaurnya. Kemudian dicampur dengan air yang sudah bercampur dengan IM4, dituang sedikit demi sedikit hingga merata. Lakukan berulang kali hingga wadah dan drum penuh. Setelah itu, tutup rapat, diamkan beberapa minggu, lalu perhatikan apakah sudah menjadi pupuk atau belum. Numerasi sangat perlu dilaksanakan pada lintas kurikulum semua pelajaran termasuk P5. Salah satu penyebab rendahnya kemampuan numerasi adalah pemahaman akan penggunaan tipek masih belum terlaksana dengan baik. Untuk meningkatkan kemampuan numerasi, guru perlu memperbaiki kualitas pembelajaran dengan mengaitkan situasi nyata menggunakan konten tipek. Setelah menimbang sampah pada pertemuan yang lalu, pada kegiatan ini murid ditugaskan untuk melakukan numerasi dari data banyaknya sampah dengan menggunakan Google Spreadsheet. Guru memberikan pemahaman dan kesempatan bagaimana mengaitkan situasi data sampah, dimulai dengan membuat tabel lalu memasukkan data sampah organik dan anorganik dalam satuan kilogram. Kemudian dari menu insert lalu pilih diagram lalu oke. Kemudian siswa diminta untuk mencermati tabel, baris dan kolom serta sumbu X dan sumbu Y pada diagram. Di akhir pertemuan ini perwakilan murid memberikan refleksi dan umpan balik. Aksi yang kelima adalah dengan memainkan game edukasi kurang panik. Game ini merupakan game berbasis web yang dimainkan guna menumbuhkan kesadaran murid terhadap kepedulian lingkungan. Cara bermain game ini, murid harus berjalan mengambil sampah. Sampah otomatis akan masuk pada susunan kotak sampah. Setelah sampah terkumpul semua, maka sampah akan dipilah di tong sampah merah dan tong sampah hijau. Setelah itu, murid akan masuk ke ruang praktikum untuk mendaur ulang sampah. Mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos dan mendaur ulang sampah anorganik menjadi hiasan dinding. Hasil praktik baik P5 ini bahwasanya menghasilkan pada dimensi berakhlak mulia, elemen berakhlak kepada alam pada kategori penilaiannya mendapatkan perkembangan sesuai harapan 90% dan 10% murid mulai berkembang. Sedangkan pada dimensi kreatif dengan elemen memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, kategori penilaian berkembang sesuai harapan 80% dan 20% berada pada kategori mulai berkembang. Demikianlah video praktik baik saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Doakan kami untuk selalu berproses memberikan yang terbaik bersama murid-murid kami pada pembelajaran P5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.